Banyak yang bilang ya kalau HP ini nih worth it banget buat dibeli karena harganya yang miring banget dibandingkan sama kompetitor-kompetitornya. Yakin? By the way, aku udah pakai ya HP ini 2 mingguan lebih. Aku mau ceritain nih suka duka pakai HP Poco F6 ini selama 2 mingguan ini. Ya buat yang mau beli, tontonnya dulu video ini sampai habis, mana tahu bisa jadiin referensi kamu mau beli HP ini atau enggak nantinya. Ya mudah-mudahan kamu setelah nonton video ini nggak kegocek sama spek dan harga miring yang dikasih sama Poco F6 ini cuy. Tapi sebelum lanjut boleh dong dipencet tombol subscribe-nya biar aku makin semangat nih buat konten untuk kedepannya cuy. Oh ya, ini kita bahas suka-sukanya dulu aja ya, karena kalau bahas nggak sukanya atau kekurangan di HP ini bakalan tegang banget nanti nontonnya. Ngomongin soal desain idaman, menurut aku sih Poco F6 ini termasuk desain idaman banget ya menurut aku pribadi. Bezelnya tipis ya, walaupun untuk bezel bagian bawahnya itu rada tebel dikit, tapi masih bisa ditoleransi lah cuy. Untuk feel genggam ini juga enak banget ya, digenggam sikunya nggak tajam karena bentuknya oval nggak mengkotak kayak Infinix GT20 Pro yang udah pernah kita review. Terus bobotnya juga ringan banget nih, cuman di 179 gram doang. Ya kalau dibandingin sama Poco X6 Pro itu ada di 190 gram. Ya walaupun bedanya 10 gram itu bakalan kerasa cuy. Kalau kita main HP itu dalam kondisi waktu yang cukup lama, pasti bakal terasa capek tangannya kalau HP itu terlalu berat. Tapi yang paling aku suka nih dari desainnya itu yaitu bagian back covernya yang udah nggak nempel sidik jari kayak si Poco X6 Pro kemarin. Ya rada risih kan kalau ada bekas sidik jari di sini. Terpaksa mau pakai casing lah biar nggak nempel sidik jarinya cuy, tapi ini nggak bakalan nempel sih kalau desainnya kayak gini. Terus buat pihak Poco, kalau boleh aku kasih saran dikit nih ya, kecilin aja di bagian frame kameranya ini karena emang sensornya nggak sebesar ini juga, biar desainnya tuh lebih elegan aja cuy. Bener nggak sih, setuju nggak sih sama yang aku bilang? Karena emang ini kebesaran banget, tapi ya udah oke lah ya, balik lagi sama selera masing-masing sih. Poco yang kita kenal emang brand yang suka ngasih performa yang kenceng, dan di Poco F6 ini performanya juga bagus banget menurut aku. Oh iya, FYI ya, HP ini pakai chipset Snapdragon 8S Gen 3. Yang aku punya ini varian 12GB. Mungkin buat yang varian RAM 8GB bisa beda mungkin ya feel sewaktu dipakai sama yang punya aku ini. Jadi ini aku ceritain yang untuk varian 12GB aja dulu. Tapi rasa aku pun walaupun beda nggak terlalu jauh cuy bedanya. Di HP ini aku tes untuk main Mobile Legends dengan settingan tuh dapatnya rata kanan ya, ultra dapat FPS rata-rata tuh di 110 sampai 115 FPS tanpa drop yang berarti. Tapi ini kemarin aku sempat aneh sama deviceku yang cuman mentok di 90 FPS doang waktu main Mobile Legends. Ya aku aneh aja gitu kan, masa HP 5 jutaan cuman dapat 90 FPS doang. Udah aku ulik sana sini juga nggak ngefek. Ternyata emang performanya yang di lock di 90 FPS untuk game Mobile Legends. Ya mungkin biar nggak panas kali ya. Malu kan soalnya chipset Naga kalau overheat. Cuaks. Dan ternyata solusinya itu gampang banget, cuman butuh update OS. Jadi setelah di update OS kemarin ya, itu FPS itu udah nggak mentok di 90 FPS lagi waktu main ML. Jadi buat kamu yang masih mentok di 90 FPS ya, buruan aja update Hyper OS kamu cuy. Untuk main Genshin Impact juga mantap, dapat settingan highest dan FPS rata-ratanya tuh di 55 FPS. Terus untuk responsivitas ini juga oke banget nih layarnya. Kalau dibandingin sama Poco X6 Pro, aku lebih suka responsivitas layar di Poco F6 ini cuy. Kalau buat main game tuh kayak lebih enteng gitu. Main ML pakai Assassin juga sacet-sacet lah, mau Aldureti juga gasken cuy. Chipset Naga mah pasti adem. Ya, itu statement orang-orang yang sering aku baca di kolom komentar. Tapi entah kenapa ya, aku setuju sama statement itu. Karena ini HP untuk urusan suhu lumayan adem ya, walau nggak seadem brand sebelah ya, kayak Vivo atau Oppo yang pakai chipset Naga juga. Itu kalau suhunya brand Vivo dan Oppo itu suhunya nggak usah diraguin lagi, pasti adem. Ya aku juga heran ya, chipset sama, cuman masalah suhu itu bisa beda, yaitu tadi racikan dari chipsetnya. Tapi si Poco F6 ini menurut aku yang nggak jelek ya, suhunya tuh cukup adem. Kalau dibandingin sama X6 Pro ini lebih adem lah cuy. Main ML sejam tuh paling-paling cuman mentok di 41 derajat Celcius. Ya emang sempet nyentuh nih, pernah nyentuh ke 44 derajat Celcius waktu aku main Genshin Impact. Tapi itu pun aku mainnya di luar ruangan dan brightness-nya tuh aku setting full. Jadi wajar aja kalau suhunya tuh sampai 44 derajat Celcius. Malah itu bisa aku bilang adem juga sih kalau suhu segitu main di luar ruangan. Ya kalau dibandingin sama yang chipsetnya MediaTek, ini bisa aku bilang ini lebih adem. Contohnya aja kayak si Poco X6 Pro yang pernah kita bahas kemarin.
By the way, ngomongin soal charger nih, kita dikasih adaptor charger itu 90 watt dan buat ngecas cuman butuh 15 menit untuk ke 50%-nya dan 30 menit untuk fullin baterai si Poco X6 ini. Buset, itu ngebut banget sih, gokil. Ya bisa aku bilang itu ngebantu banget sewaktu aku lagi di luar ruangan ya kan, lagi kerja di luar ruangan kehabisan baterai, aku tinggal ke coffee shop terdekat, langsung colok aja 15 menit udah terisi 50%. Dan buat yang kerja di luar ruangan atau di outdoor, ini bisa jadi nilai plus ya buat kalian buat pertimbangin mau ngambil HP ini atau enggak. Karena kadang kesel ya pas di outdoor kehabisan baterai, numpang ngecas ditungguin 20 menit baru keisi 10-20%. Tapi beda cerita kalau kalian pakai si Poco F6 ini. 15 menit udah 50%. Gila. Suka yang kelima nih ada di sektor kamera yang menurut aku tuh cukup bagus hasil dari kamera utama yang beresolusi 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX882-nya. Dari segi warna dan detail juga bagus banget menurut aku. Tapi kadang kalau kita foto di luar ruangan atau outdoor, dynamic range-nya tuh rada kurang konsisten cuy. Kayak warna langitnya itu terlalu terang, jadi nggak warna biru lagi langitnya, lebih ke kuning-kuningan atau ke putih-putihan. Malah awalnya tuh kadang nggak kelihatan sama sekali, saking nggak konsistennya dynamic range-nya di HP Poco F6 ini. Tapi selebihnya cakep aja sih cuy. Tapi buat kamu yang nggak suka warna yang kesannya natural, kayaknya kamu bakalan nggak cocok sama kamera HP ini. Karena emang ciri khas hasil kamera dari Xiaomi atau Poco itu ya terkesan pucat hasil dari kameranya. Ya balik lagi lah ke selera masing-masing. Oke, lanjut untuk hasil videonya nih yang paling aku suka, yang udah support 4K 60 fps plus udah support OIS juga. Buat hasilnya tuh juga bagus, warna dan detailnya tajam, untuk stabilisasinya juga lumayan smooth. Tapi yang disayangkan dari suara mikrofonnya yang terkesan terlalu natural, sampai-sampai suara noise di sekeliling tuh jadi kedengaran banget. Nah, ini hasil kamera dari Poco F6, kamera selfie-nya ya, resolusinya tuh 1080 60 fps dan hasil suara mikrofonnya tuh kayak gini. Kalian bisa nilai sendiri aja, ya ada sedikit noise-nya sih. Nah, ini yang aku bilang tadi. Ya balik lagi ke selera masing-masing sih, kadang ada yang suka sama suara mic yang kayak gini. Tapi kalau aku pribadi jujur sih nggak terlalu suka sama suara mic yang kayak Poco F6 ini. Ya kedengaran bising aja gitu sekelilingnya cuy. Overall dari kameranya sih oke ya untuk HP harga 4-5 jutaan. Kalau aku pribadi sih kalau disuruh milih antara Poco X6 Pro atau Poco F6 ini, aku lebih milih kamera di Poco F6 ini cuy. Ngomongin soal layar sih, sebenarnya layar di HP Poco F6 ini udah overkill parah menurut aku. Menggunakan panel AMOLED dengan resolusi 1,5K dan refresh rate-nya itu up to 120 Hz. Ngebuat layar di HP ini tuh jadi smooth parah cuy. Tapi yang paling aku suka sih dari responsivitas layarnya sewaktu main game. Smooth, lancar, dan gak ada terasa sama sekali touch delay-nya. Kalau untuk HP range 4-5 jutaan yang udah pernah kita review ya, untuk responsivitas layar bisa aku bilang ini nomor 2 terbaik. Nomor satunya tuh ada di Infinix GT20 Pro, itu udah no debat lah, enak banget layarnya. Nomor 3-nya ada di iQOO Z9 dan yang terakhir ada di Poco X6 Pro. Ya, Poco X6 Pro emang gak enak sih menurut aku layarnya. Gak tahu sih ya kalau menurut kalian gimana, tapi itu menurut aku pribadi. Nah, untuk kelebihan yang ketujuh ini menurut aku relatif ya, tapi balik lagi sama kantong kalian. Karena emang untuk varian yang 512GB ini harganya lebih mahal dikit aja. Tapi kalau aku pribadi kayaknya lebih bagus ambil 512GB ini. Tambah dikit budgetnya, berhubung ini HP nggak punya slot SD card tambahan. Ya tapi balik lagi sama keuangan masing-masing, jangan dipaksain. Nah, kita udah ngomongin suka-sukanya atau enak-enaknya nih di HP Poco F6 ini. Sekarang kita masuk ke bagian dukanya, tapi kalau di bagian suka-suka ada yang mau tambahin atau ada yang mau kritik, langsung aja gas di kolom komentar. Ya lumayan lah ya, bisa jadi referensi buat teman-teman yang baru mau beli Poco F6 ini cuy. Ngomongin tentang HyperOS nih, emang ini OS yang baru kemarin sore, setahun juga belum genap gitu kan. Tapi ada bug yang aku rasain nih di HP ini, menurut aku fatal banget. Bugnya tuh sering banget layarnya crash ya, kayak di video yang ini cuy. Kadang buka game booster itu jadi crash dia waktu dipencet. Malah lebih parahnya terkadang wallpapernya jadi keganti warna hitam sendiri doang, tapi itu sekali-sekali doang cuy. Jadi aku penasaran nih kan, ini emang HP ku doang yang error atau gimana? Pas aku ngecek ya di grup FB ternyata ada juga yang senasib. Walah. Ya mudah-mudahan nanti pas update bisa di fix lah ya masalah yang satu ini. Soalnya tuh keganggu banget waktu pakai HP-nya, mesti di restart ulang baru normal.
Padahal ekspektasiku tinggi banget nih soal ketahanan baterai di Poco F6 ini. Ternyata enggak cuy, ya kan kemarin mikirnya karena pakai Snapdragon nih suhunya nggak panas-panas banget, tapi ternyata untuk urusan baterai sama aja. SOT itu cuma dapat 5 jam lebih, ya mirip-mirip lah ya sama GT20 Pro kemarin yang dapat SOT segitu juga. Tapi nggak masalah sih, ngecasnya juga lumayan cepet nih, 35 menit udah full. Nggak kebayang sih kalau HP ini tuh ngecasnya lambat, nggak punya bebas charging lagi. Tapi kalau punya fitur bebas charging tuh jadi nilai lebih lah di HP ini. Ya sayangnya nggak ada fitur bebas chargingnya. Ya mungkin tiap brand itu udah mikirin masing-masing lah ya. Contohnya kayak GT20 Pro aja tuh yang ngecasnya tuh rada lambat ya, 1 jam lebih baru full dikasih bebas charging. Ini nggak punya bebas charging, ngecasnya kenceng, 15 menit udah 50%. Ya ada plus minusnya lah cuy, tinggal kalian ini mau pilih yang mana. Sebenarnya ini sih kekurangan yang paling horor menurut aku. Kayaknya makin kesini brand-brand tuh makin maksain kita untuk pakai TWS kali ya. Padahal di Poco F5 kemarin ya masih ada tuh lubang jack audio yang waktu kita pernah bongkar tuh di video yang ini nih. Makanya buat yang belum nonton, tonton aja videonya, jangan lupa di subscribe juga. Dan sayangnya di Poco F6 ini ya, jack audio tuh dihilangin. Ya aku sendiri yang suka main game nih berasa banget sama hilangnya jack audio di HP ini. Apalagi pas main game Battle Royale ya kayak PUBG atau FF yang butuh pakai handset buat dengerin step musuhnya cuy. Dan beberapa kali juga aku cobain nih pakai TWS masih berasa lah delaynya. Padahal kalau dibilang TWS-nya ya nggak murah-murahan juga, 1 jutaan gitu. Tapi masih ada delaynya ya, memang nggak nggak seperfect itulah kalau untuk pakai TWS dibandingin sama handset kabel. Tapi banyak juga sih yang nyaranin aku pakai converter Type C. Jadi handsetnya itu di converter pakai lubang di Type C ini ya. Tapi nanti aku beli deh konverternya dan aku bakal cobain ya di HP yang nggak punya lubang jack audio. Jadi mana tahu bisa dapat saran ya kan. Jadi ya di kekurangan yang keempat ini banyak banget bloatware yang keinstall waktu kita setup HP ini. Tapi tenang aja nih, aplikasi bloatware itu masih bisa kita uninstall secara manual, jadi jangan takut. Dan keselnya itu ada beberapa kali muncul iklan lah pas aku ngebuka aplikasi bawaan kayak File Manager, Media, atau yang lainnya. Ya mau komplain juga nggak mungkin, iklan ini yang bisa ngebuat HP ini tuh harganya jadi miring. Ya saran aku nikmatin aja, asal jangan iklan judi online nih yang muncul. Terus kalian pencet dan malah depo. Jangan ya dek ya. Ngapain nggak cepret? Jangan suka jadi lah kayak aku. Sayang banget sih ya HP sekarang tuh pada hilang nih slot SD card-nya. Tapi syukurnya nih HP punya varian yang cukup besar ya, 512 GB. Tapi kalau boleh jujur nih untuk aku pribadi ya, 512 GB tuh sih sebenarnya kalau untuk aku pribadi masih kurang sih cuy. Nggak tahu ya kalau menurut kalian tuh kayak gimana. Dan saranku nih kalau kalian ada uang lebih, ambil aja deh yang varian 512 GB ini. Ya sepengalamanku pakai HP yang di bawah 512 ya, kayak 256 GB dan 128 GB itu nggak nyaman banget. Apalagi nggak ada slot micro SD-nya cuy. Aplikasi aja sekarang makin besar, game-game juga update gila-gilaan. MLBB yang dulu cuma 1 GB sekarang udah 7,6 GB loh. Ya nggak tahu kedepannya kayak gimana kan update-nya kan. Mau ngandelin storage online ya buat simpen-simpen file penting rasanya capek banget sih cuy. Apalagi kalau daerah yang rumahnya tuh susah sinyal kayak aku, lama banget jir nguploadnya. Dikatain susah sinyal ya nggak juga sih, cuma internetnya nggak sekenceng kayak di kota-kota cuy. Jadi tadi kita udah ngomongin nih suka duka di Poco F6 ini, tapi itu menurut pendapat aku pribadi. Nggak tau lah ya kalau kalian kayak gimana. Ya yang udah punya Poco F6 atau mau nambahin nih suka dukanya, gas aja langsung di kolom komentar. Lumayan kan bisa nambah referensi teman-teman yang baru mau beli Poco F6 ini cuy. Dan buat kalian nih yang suka sama konten aku, ya jangan lupa diklik like-nya dan juga diklik tombol subscribe-nya biar aku makin semangat kontennya cuy. Ya udah mungkin sampai sini aja video kali ini. Thank you and bye-bye sobat gadget.